Bismillah, alhamdulillah, Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mana yang tidak paham? Yang mana yang tidak paham? Alal itlaq, ya. Wa syar'an, secara syariat arti dari najasa adalah kullu ainin, setiap harumatana yang diharamkan mengkonsumsinya. Di sini adalah baik secara atau dalam bentuk atau meminumnya atau alal itlaq, artinya adalah keharamannya ini alal itlaq, secara mutlak. Keharamannya adalah secara mutlak. Mau banyak mau sedikit dia haram untuk dikonsumsi, haram untuk dipakai. Itu yang dimaksud dengan alal fahimtum. Sedikit banyaknya tidak mempengaruhi keharamannya. Makanya dikatakan wadakhalal fil itlaq qalilun najasati wa kathiruha, itu ada. Dan masuk di dalam makna lafaz al-itlaq qalilun najasa wa kathiruha. Terus apa lagi? Sudah? Jelas? Taib, ayo. Lanjut. وداخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيه تناول النجاسة تناول النجاسة وبسهولة التمييز أكل الدود الميت أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. Dan masuk di dalam lafaz mutlak itu apa? Qalilun najasa, sedikitnya najis dan banyaknya najis. Wa kharaja, dan keluar dari lafaz al-ikhtiyar ad-darurah, suatu kedaruratan. Fa innaha, maka sesungguhnya najis, maka sesungguhnya darurat memperbolehkan menggunakan najis. Wa bi suhulati tamyiz, dan di dalam lafaz suhulati tamyiz dan keluar dari lafaz suhulati tamyiz memakan ulat bangkai di dalam keju ataupun buah dan selain hal tersebut. Fahimtum? Nah, yang mana? Ini pengecualian. Jadi maneknya ya. Ini kan ta'rif itu jamek manek. Jameknya itu kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Terus maneknya yang pertama halatul ikhtiyar. Halatal ikhtiyar. Artinya manek di sini frase ini digunakan untuk mengeluarkan perkara-perkara yang terkumpulkan oleh jamek, yang mana perkara-perkara itu bukanlah najasah. Fahimtum? Berarti apa yang keluar di sini dengan frase bil ikhtiyari adalah halah ad-darurah, halat ad-darurah. Kalau darurat ya tidak apa-apa. Fa inna tubih tanawulan najasati.
begitu. Tapi bukan berarti kemudian karena ada ta'rif halatal ikhtiar, bukan berarti sesuatu yang dimakan oleh orang yang dalam keadaan darurat itu menjadi suci. Enggak, tetap najis, jelas ya, tetap najis. Cuman dia boleh memakannya karena kedaruratan. Makanya ada istilah halatal ikhtiari di dalam ta'rif itu. Kalau tidak ada itu, nanti ketika ada orang makan bangkai atau perkara yang sebetulnya dia najis, ya dia dikatakan suci, padahal ya tidak, tetap najis. Paham? Kemudian yang kedua, maneknya adalah suhulah ma'asuhulati tamyiz. Ini manek. Ma'asuhulati tamyiz. Artinya ada beberapa hal yang dia itu ainun harumatanawuluha alal itlaq halatal ikhtiar, yang dia itu bukan najasah, begitu. Paham ya? Bukan najasah. Seperti apa? Seperti akludud al-mayyit fi jubun au fakihah. Lah, ini kan dia tidak haram toh ya. Tidak haram. Tapi dia tetap menjadi najis. Sebentar ya. Kan hukumi akludud al-mayyit ini kalau misalkan bi suhulut ditamyiz ya. Kalau misalkan tidak mudah untuk ditamyiz, untuk dibedakan, dia tidak haram. Tapi posisinya ini kan posisi mudah untuk dipisah-pisahkan, mudah untuk dibedakan. Ai wa kharaja bi suhulati tamyiz anil hurmah. Jadi keluar dari keharaman itu adalah akludud. Fala yunafi anna hadzal qaid lil idkhali kalladzi qabla fal murad al khuruju anil hurmah la anin najasah. Jadi mengeluarkan dari hurmah bukan dari najasah. Ini kata kuncinya ini. Kata kuncinya. Poin pentingnya di sini. Kamu kalau misalkan suhulatut tamyiz itu kan haram untuk mengkonsumsinya. Paham ya? Tapi kalau akludud al-mayyit fi jubun sama fakihah itu kan su'ubatut tamyiz itu. Su'ubatut tamyiz. Fahim tuh? Su'ubatut tamyiz berarti haram atau tidak tanawulnya? Tidak haram tanawulnya. Paham ya? Tapi dia tetap najis. Begitu. Jelas. Sama seperti tadi. Makan bangkai dia bagaimana? Dengan ada halatal ikhtiar ini keluar dari keharaman. Berarti makan bangkai ketika dalam keadaan darurat tidak haram. Tapi dia tetap najis. Fahimtum? Taib. Lanjut. Wa kharaja biqawlihi la li hurmatiha mayyidatul adami wa bi'adamil istiqdari al-mani wa nahwuhu wa binafyi ad-dararil hajaru wan nabatu al-mudarru bi badanin aw Al-mudir ya. al-mudir dan terkecualikan dengan perkataannya musannif tidak dengan keharamannya bangkai manusia, tidak karena kemuliaannya, kemuliaannya, kehormatannya, dan dengan ketiadaannya tidak jijiknya mani dan lain sebagainya, dan dengan tidak kejijikan, ya, dan tidak menjijikannya mani dan sebagainya dan semisalnya.
dan dengan ketiadaannya darurat Bukan, doror itu bahaya, bukan bahaya. darurat. Oh, iya. Dan dengan ketiadaannya bahaya batu atau tumbuhan yang membahayakan terhadap badan dan akal. Qaid yang berikutnya ada manek lagi, yaitu la li hurmatiha. La li hurmatiha, ada perkara-perkara yang haram dimakan, bukan karena dia itu najis, tapi karena kemuliaannya. Contohnya bangkai adami. Bangkai adami, bangkai manusia tidak najis, maka harus dikecualikan supaya dia tidak dianggap najis, sebab masuk dalam definisi kullu ainin harumatanawuluha alal itlaqi halatal. Lah harus dikecualikan, kan masuk di situ pakai manusia kan, maka harus dikecualikan, padahal pakai manusia itu tidak najis. Dikasih qaid lagi la li hurmatiha, dia diharamkan itu bukan karena kemuliaannya. Artinya perkara yang haram untuk dikonsumsi karena kemuliaannya, dia bukan najasa. Paham tum? Wala listik dariha. Kemudian juga masuk di sini apa? Bukan karena kemuliaannya dia diharamkan untuk tanawul, tapi karena dia menjijikkan. Ada perkara-perkara yang dia itu diharamkan untuk mengkonsumsinya karena perkara itu menjijikkan, sementara dia bukan najasah. Seperti contohnya mani. Sediakno 10 ngono nang ngene. Hadi enak. Lah. Ada ini 10. Paham ya? Makanya dikasih haram untuk dikonsumsi, tapi bukan karena najis, karena menjijikkan. Walali doroniha ibadani tawaklin, dan juga keharamannya itu bukan karena bahayanya perkara-perkara itu pada badan atau akal. Itu contohnya apa? Batu kalau dimakan ya tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya di badan itu haram. Contoh cukup haram bagi badan dan akal. Ganja haram bagi akal dan badan begitu. Narkoba, tapi apakah itu najis? Ya tidak najis walaupun haram. Saya dikasih poin. Jadi perkara yang haram untuk dikonsumsi, baik itu dimakan, diminum, dihisap, pada keadaan ikhtiar, bukan darurat, dan beserta dengan mudahnya untuk membedakan antara perkara yang haram dengan perkara yang lain tersebut, yang mana bukan karena kemuliaannya, juga bukan keharamannya itu tidak dikarenakan kemuliaannya, tidak dikarenakan menjijikannya, tidak dikarenakan bahayanya, maka semua itu masuk dalam najasa. Paham tuh? Ini namanya ta'rif bil had. Dan jamek mah. Ayo terus lanjut. من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. Kemudian musannif menyebutkan batasan najis yang keluar dari tubuh dan tubuh. Dengan ucapan beliau,
dan setiap benda cair yang keluar dari dua jalan adalah najis, baik yang keluar itu secara umum atau bagian, seperti kencing, kotoran, seperti kencing dan kotoran. Kotoran apa? Yang jelas kotoran ambigu. Kotoran manusia. Kotoran manusia juga ambigu. Kotoran manusia keringat lah kotoran. Ingus ya kotoran. Dari mana? Dari manusia juga. Iya apa? Ini kata-kata jangan yang ambigu. Apa? Bolotmu gimana? Bolot ada nggak di kubul sama dubur? Ada kan bolot? Masuk najis apa enggak? Hah? Masuk najis enggak? Enggak, makanya jangan yang ambigu. Jangan yang kata-katanya itu mengandung makna lain. Kotoran mengandung makna lain enggak? Ghaid itu apakah artinya kotoran gitu aja wis? Ghaid itu apakah al-adza kotoran? Ghaid. Coba cari bahasa Indonesia. Ghaid artinya kotoran? Apa? Kotoran kan umum. Ghaid itu tahi. Paham? Tahi manusia. Tahi ya kotoran, ingus ya kotoran, daki ya kotoran. Lah kamu kalau ngomongnya kotoran, nah ini umum, sampah ya kotoran. Lah gitu itu membuat orang, ini kan masalah hukum ya akhi. Kitab hukum kan di salah fahami. Saya bicara ini karena kamu guru. Karena kamu guru. Lah murid-muridmu enggak kayak seperti kamu sekarang ini ngajar, ana ya paham maksudnya, bukan sebodoh itu saya, tidak. Yang kamu maksud itu adalah feses itu saya tahu. Cuman kamu ini kan nanti jadi guru. Lah murid-muridmu apakah enggak ada potensi dia salah paham. Gue dipikir bolot najis. Jadi bolot dibagi. Bolot yang di tangan dengan bolot yang dikubul dan didubur hukumnya beda. Kalau yang dikubul sama didubur najis. Bolot yang di tangan enggak najis. Jadinya mafhumnya nanti begitu. Paham ya? Nah, jadi pakai bahasa yang tidak ambigu atau tidak mustarok. Langsung to the point begitu. Paham ya? Nah, emang tahi itu tak enggak sopan lah. Kamu maksudnya pengen sopan gitu ya? Pertanyaan sekarang, apakah kata tahi itu enggak sopan? Hah? Sopan kan? Kata tahi kan kata formal itu, resmi. Tahi lalat. Tahi ini loh, kata sopan. Maksudnya bukan kata ingus. Sopan atau tidak? Sopan kan? Walaupun ya sama, ada makna menjijikkan yang muncul di dalam benakmu. Tahi juga begitu. Ya sopan walaupun ada kata yang menjijikkan di dalam benakmu. Yang enggak sopan itu ketika ada orang makan kamu ngomong gitu. Inguse ya orang makan. Walaupun kamu ngomong ludah di depan orang makan itu jadi ndak sopan. Kan ngono sih. Kalau misalkan ada begitu, cak ono kotoran sampean risikono dhisik. Itu ada orang makan ngasih kode. Kotoran itu bukan makna yang dituju. Bukan makna yang dituju, cuman ini kan isyarah. Ada kotoran cak di mulut sampean,
Mau ngomong ludah ada orang makan. Nah, ini baru cari yang sopan. Ada kotoran Cak di mulut sampean. Paham ya? Bahasa Jawa ketek. Ketek itu sopan atau tidak? Ketek sopan. Kalau dalam keadaan alal itlaq ya. Tapi kalau di depan orang makan kon ngomong ketek. Cak, keteke dirisiki dhisik. Kan tidak sopan. Ya, baru ngomong, Cak, kotoran di mata sampean. Itu. Paham? Tahi bukan kata lidati, bukan kata yang tidak sopan, tapi li ghairihi dia menjadi tidak sopan ketika misalkan apa namanya ada orang makan atau di depan orang tua gitu. Fahim tuh. Nah sekarang kita ngaji bahas masalah hukum ya gitu, jangan memunculkan terjemahan yang bisa disalah interpretasikan begitu maksudnya. Karena terjemahan aslinya al-baul itu adalah air kencing. Kemudian al-ghaid adalah ya tai. Kalau misalkan kroso gak sopan yo feses itu. Cuman feses apakah semuanya paham? Aku khawatir Hisam gak paham. Feses. Nggak dipikir feses iki anu apa jenenge? Pakai pakaian yang keren, topi anu. Nggih sepatu necis anu. Waduh rek, Masya Allah. Sekarang fesesnya trendy ya. Ya, ya pakai feses enggak apa-apa. Kalbauli seperti urin, wal ghaiti dan feses. Itu kalau mau apa namanya sopan tapi lafadznya lafadz tidak multi interpretasi, satu makna. Feses atau tahi enggak apa-apa, tahi. Apalagi kalau haknya dijelaskan begitu. Tambah buat orang Jawa enggak. Iya, buat orang Jawa tidak ada makna yang ketika haknya ini dihilangkan gitu ya. Jadi haknya jok ditashil, tahi gitu tambah ndak kerasa jorok ya. Kalau orang Jawa loh ya. Tahi. Ayo wis gawe hak wis. Baik yang keluar itu umum seperti kencing atau dan tahi. Nah, kan. Atau yang tidak wajar seperti darah dan nanah, kecuali mani. Kecuali mani dari manusia atau hewan-hewan selain anjing dan babi. Dan apa yang lahir dari hewan keduanya yaitu anjing dan babi. Atau dari yang keluar dari atau yang lahir dari Ahadihima. Atau dari salah satu keduanya disertai hewan yang suci. Beserta hewan yang suci. Fahim tum? Ya, ada dhabit lain ya. Tsumma dzakarul musannifu dhabitan linajjisil khariji minal qubuli wad duburi. Untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur itu oleh musannif diterangkan lagi satu dhabit, acuan, pakem. Bahwasannya perkara itu adalah masuk najasah. Apa dhabit yang dikemukakan? Kullu ma'i kharaja min sabilaini najisun, itu dhabit. Khusus dalam masalah yang keluar dari sabilaini. Kullu ma'i. Fahimtum? Artinya apa? Artinya kalau jamit dia tidak najis. Potensinya tohir atau mutanajis. Fahimtum? Itu kalau jamit. Maksudnya apa kalau mutanajis? Ya bisa disucikan, kemudian menjadi suci. Contoh yang keluar adalah salak misalkan. Salak jamit, ya sudah bisa disucikan.
Tapi kalau najis kan tidak bisa. Paham ya maksudnya ya? Kan kita membahas najis ini, bukan mutanajis. Wa kullu ma'i kharaja minasabilaini najisun. Wa sadiqun bil kharijil mu'tadi. Lah, qaul ini itu patut dengan apapun yang keluar, baik pun itu yang biasa keluar seperti urin dan feses tadi itu, dan juga benar jika ungkapan ini ditujukan untuk menunjukkan makna perkara yang jarang keluar dari kubul dan dubur seperti darah dan nah intinya semuanya adalah najis. Fahim tum. Tapi ada pengecualiannya. Illa datul istisnanya ya. Mani ini dia tidak najis sekalipun dia adalah ma'e yang keluar dari kubul. Mani dikecualikan, artinya dia tidak najis, baik mani ini keluar dari adami, manusia atau hewan. Lah, yang keluar dari hewan ini dikecualikan lagi, berarti balik mana? Berarti pengecualiannya najis, kan ngono toh? Nah, berarti ada mani hewan yang najis. Mani hewan yang najis itu apa? Maninya anjing atau maninya maninya babi dan maninya blasteran anjing dan babi. Ya, bajing, babi dan anjing blasteran. Atau mani dari blasteran antara salah satu di antara babi dan anjing yang kawin dengan hewan lain yang suci. Begitu, fahim tum. Anak lahir anak, misalkan anjing kawin sama belalang misalkan. Gimana? Ditasawwar. Ya, fi dhihn mawjud ada. Ma fil kharij. Allah alam. Minal mungkinat ya. Lo belalangi lek gede ya mungkin ya. Belalangi gede ini sa anjing. Ya mungkin aja. Ya, mungkinat. Intermezzo. Dia gak sepaneng. Paham ya? Itu jadi ada pengecualian. Semua benda cair yang keluar dari dubur dan dubur itu ada pengecualiannya. Yang tadinya hukumnya najis dikecualikan menjadi tohir. Dan semua yaitu apa? Mani. Saya ulang, semua benda cair yang keluar dari kubul dan dubur itu adalah najis, tapi ada yang tidak najis, yaitu mani, pengecualian. Dan di antara mani yang tadi asalnya hukumnya adalah suci, ada juga yang najis. Pokoknya yang berkaitan dengan babi atau anjing. Fahim tuh? Tim. Wa kharaja bima'i ad-dudu wa kullu mutasallibin la wa kharaja bima'in ad-dudu wa kullu mutasallibin la tuhailuhu al-ma'dadu la tuhailuhu apa tuhailuhu? Ada fi'il tuhailuhu. Ini namanya fi'il tasghir. la tuhilluhu al-ma'dadu la tuhiluhu al-ma'dadu falaysa binajasin bal mutanajjisun yadharu bil ghusli wa fi ba'din bal mutanajjisin yadharu bil ghusli wa fi ba'din nusakhi wa kullu ma yakhruju bi lafdil mudari'i
wa isqati ma'in wa kharaja, dan dikecualikan dengan benda cair seperti cacing Mana tadi wa kharaja bima'in, ya. Dan keluar benda cair keluar dengan perkataan ma'e, dan keluar dengan perkataan ma'i, yaitu adudu, cacing. Dan setiap apa yang tumbuh, mutasallib itu keras, padat. dan setiap apa yang keras yang tidak dihalalkan, yang tidak dicerna oleh perut, maka oleh apa? oleh lambung, maka tidak najis, akan tetapi dia mutanajis, yang suci dengan dibasuh. Dan pada sebagian nas, dan setiap apa yang keluar dengan lafadz al-mudhari' dan menghilangkan lafadz ma'i. Ya, paham ya? Jadi pembahasan hukumnya itu sampai bil ghusl itu tok. Jadi ada kata ma'e di dalam, ada kata-kata ma'e ini udah Anda jelaskan tadi, ada kata-kata ma'e di definisi atau di dhobit yang disebutkan kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. La ma'e itu dia mengeluarkan beberapa perkara seperti cacing. Cacing kan tidak ma'e, dia kalau keluar dari dubur atau na'udzubillah min dzalik kubul ya, maka dia itu apa? Tidak najis, tapi mutanajis. Atau kamu makan biji salak, makan biji salak, atau makan salak gak dikupas, dilek seumpama, terus kulitnya dia terolah, kemudian buahnya, dagingnya terolah. Yang tidak terolah atau tidak tercerna adalah bijinya. Biji salaknya keluar, maka biji salak ini tadi bukan najis tapi mutanajis. Fahim tuh. Lah kalau mutanajis ya bisa menjadi suci dengan membasuh. Jelas ya? Terus selebihnya tentang masalah naskah saja. Jadi ada naskah yang makhoroja itu menjadi mayakhruju dengan menggunakan lafadz mudhari'. Ya. Terus ma'e itu tidak ada kata-kata ma'e. Jadi wa kullu ma yakhruju minas sabilaini, begitu. Ada yang begitu. Fahim tuh. Wa nuskhatul ula aula li'annahu la yukamali bin najasati illa ba'da khuruj bil fi'l kama yafidu ta'bir bil madhi bi khilafil mudhari' wa li'annahu yaruddu 'ala umumi aywa. Ya, karena kalau belum keluar ya tidak dihukumi najis atau tidak. Kalau pakai mudhari' kan belum keluar toh ya. Nah, kalau pakai madhi itu lebih aula karena tidak ada makna lampau, berarti dia sudah keluar posisinya. Ayo.